Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retno Pujianto, guru SMK Pancasila 9 Giriwoyo, yang pada kesempatan kali ini saya juga sebagai peserta calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Wonogiri. Baik, pada sesi ini saya akan melaksanakan tugas di aksi nyata 2.3, yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Dan pada kesempatan kali ini saya bersama dengan Bu Sri Widianti yang juga guru SMK Pancasila 9 Giriwoyo, yaitu guru IPAS. Saya sampaikan bahwasanya kegiatan ini nanti bertahap. Yang pertama adalah pra-observasi yang kita lakukan saat ini, dan yang kedua nanti observasi, dan yang terakhir nanti pasca observasi. Saya mulai. Selamat pagi Bu Sri Widianti. Selamat pagi Pak Ibu. Ya. Terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya. Jadi salah satu tugas saya di CGP adalah untuk melakukan coaching supervisi akademik. Namun tolong digarisbawahi bahwasanya saya bukan di sini bukan sebagai penilai, tapi sebagai istilahnya untuk berkolaborasi bila mana ada kesulitan dalam pembelajaran Ibu, kita sama-sama mencari solusi yang terbaik untuk anak didik kita. Bagaimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah, Ya, sehat Pak. Ya, yang di pagi yang cerah ini ya Bu. Saya akan mulai Bu. Yang pertama Ibu, dari percakapan ini mungkin apa Bu yang diharapkan? Harapan saya ya nanti dalam pelaksanaan pembelajaran itu siswa itu bisa mengikuti pembelajaran dengan aktif, kemudian dapat memahami materi yang disampaikan. Okay. Jadi di sini keaktifan belajar siswa dalam hal untuk materi nanti yang akan disampaikan. Untuk materi apa Bu dari pada kesempatan? Untuk materi yang akan kami sampaikan itu kebetulan kami masih menyampaikan materi tentang makhluk hidup dan lingkungannya Pak. Oke, tentang makhluk hidup nggih. Ya. Ini mata pelajarannya IPAS nggih Bu. Jadi terus untuk tujuan pembelajarannya itu? Tujuan pembelajarannya nanti siswa itu dapat menyebutkan ciri-ciri dari makhluk hidup, kemudian dapat membedakan lingkungan yang ada di dalam ini makhluk hidup. Ada lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Kemudian siswa juga dapat memberikan contoh-contohnya. Lingkungan biotik itu apa, lingkungan abiotik itu apa. Kemudian siswa dapat menjelaskan tentang ekosistem. Ya, macam-macam ekosistem. Kemudian dapat menjelaskan tentang rantai makanan dalam sebuah ekosistem. Ya, tujuannya berarti yang pertama dapat menyebutkan dan juga dapat membedakan antara biotik dan abiotik beserta contohnya serta untuk ekosistem dari makhluk hidup. Selanjutnya Bu, ini kan banyak ya tujuan pada kali ini. Persiapan apa ini yang sudah disiapkan Ibu? Persiapannya yang pertama saya mempersiapkan tentunya materi materi. Di sini materi nanti saya lengkapi dengan
video, Oh, nggih. kemudian PowerPoint, PowerPoint nggih. kemudian ada lagi lembar kerja peserta Video didik. LKPD nggih. Iya. Iya. Nggih, berarti ini sesuai konten ya, mungkin konten baik video, baik PPT dan juga LKPD ya, luar biasa Bu. Lah untuk metodenya Bu, nanti yang akan dilaksanakan metodenya apa saja Bu? Nanti menggunakan diskusi, Pak. Oh, diskusi Diskusi kelompok. kelompok. nggih. Diskusi kelompok. Oke. Ya, diskusi kelompok. Kalau dilihat dari diferensiasi, mungkin cakupan pemetaannya apa Bu nanti Bu? Ya, begini Pak, untuk yang ini karena kita semua tahu nggih, istilahnya kemampuan siswa itu tidak sama. Berbeda-beda, Itu nggih, tidak sama, berbeda-beda. nggih. Ada siswa yang mungkin dia suka gambar, Oh, nggih. ada siswa yang mungkin dia suka melihat tayangan video, jadi dilihat dari istilahnya apa ya, gaya belajarnya. Gaya belajar. Iya, Oh, gaya oke. belajarnya. Nah nanti harapan saya dengan ini mengetahui istilahnya gaya belajar siswa yang berbeda-beda itu nanti menggunakan salah satunya itu ada mungkin video, Oh, ada mungkin yang senang gambar dengan gambar, mungkin ada yang senang bercerita itu membuat sebuah cerita. oh iya. Ya, berarti dari gaya belajar ya sesuai nanti terus difasilitasi anak sesuai dengan bagaimana dia belajar. Iya. Nggih. Nah, kalau seperti itu pasti ada hambatan ya Bu. Untuk hambatan mungkin yang Ibu perkirakan nanti apa Bu yang akan muncul? Ini untuk hambatan biasanya dalam penyampaian sebuah materi itu ada siswa yang mungkin dengan mudahnya paham Nggih, dengan menerima materi yang materi. disampaikan, mungkin ada juga siswa yang susah untuk menerima materi yang disampaikan. Nggih, nggih, nggih. Jadi nggih ada yang cepat tanggap, ada yang melambat gitu. Iya. Nah, kalau seperti itu berarti solusinya apa Ibu untuk menghadapi permasalahan yang Nah, akan ini dihadapi? solusinya saya sudah mempersiapkan media tadi nggih, ada yang berupa video, Iya. ada yang gambar, nanti difasilitasi itu. Nggih, dibuat kelompok-kelompok diskusi, nggih. nanti yang sesuai, oh saya minatnya kok ini pakai video, Nggih. harus nonton video dulu. Terus ada yang dengan gambar saja seneng. Nah ini dibuat kelompok-kelompok semacam itu dengan harapan ya nanti apa ya, mereka dengan paham, Mudah dengan paham nggih, ya, karena sesuai dengan mudah gayanya memahami, tadi nggih. ya, Ya, materi luar yang biasa Ibu. dipelajari. Ya, ya. Untuk ukuran keberhasilan ya Bu, nanti apa Bu ukurannya nanti? Ukuran keberhasilan di sini ya untuk siswa itu ya harapannya paham dengan materi yang disampaikan saat itu. Nggih. Terima kasih Bu. Jadi ukuran keberhasilannya nanti semua siswa memahami materi yang akan dipelajari. Nah, itu semua kan butuh persiapan Ibu ya. Siapa Bu ini nanti yang membantu dalam persiapan kegiatan pembelajaran nanti Bu? Untuk kegiatan nanti itu saya sendiri Pak. Oh, iya, karena hanya video kan bisa diambil dari YouTube itu kan banyak. Oh, iya. Kemudian PowerPoint, alhamdulillah sudah bisa. Dan lembar kerjanya juga sudah disiapkan. Nggih, LKPD-nya sudah komplit ya Bu. Iya. Berarti bisa disiapkan sendiri. Iya, Terus saya sendiri. ini kira-kira kapan Ibu pelaksanaan observasinya nanti kita? Bisa nanti kalau habis istirahat kedua. Oh, bisa. nggih, masih ada waktu nggih. Masih, Nggih. ya. Ya, nanti setelah istirahat kedua nanti saya akan mengobservasi kegiatan Ibu ya. Dan semoga dari observasi nanti kita bisa saling sharing untuk menghadapi kendala-kendala itu.
Tapi sebelumnya saya tanya yang terakhir nih Bu, untuk fokus yang diobservasi nanti apa Bu? Tentang ini Harapannya. keaktifan Keaktifan. siswa ya Oke. saat diskusi, kemudian pengelolaan kelas. Oke. Ya. Oke, mungkin untuk kegiatan praobservasi saya kira sudah cukup Ibu. Terus nanti sampai ketemu untuk kegiatan observasi setelah istirahat kedua nggih. Berarti ya sekitar jam 12 lebih nggih. Nggih. Mungkin itu dulu Ibu untuk persiapan kita kali ini, dan saya ucapkan terima kasih dan semoga apa yang direncanakan untuk pembelajaran nanti berjalan dengan lancar. Amin. Terus tujuan pembelajaran juga tersampaikan semua. Terus apa yang jadi kendala nanti dengan persiapan ini semoga nanti dapat menemukan solusi. Oke. Baik Ibu, terima kasih. Demikian kegiatan pra-observasi, dan rencananya kita akan melaksanakan observasi setelah istirahat kedua 12:25. Saya akhiri untuk kegiatan pra-observasi. Sampai jumpa nanti di kegiatan observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semua? Ya, sebelumnya mungkin di antara teman kalian ada yang tidak hadir hari ini. Siapa? Kita kenapa tidak masuk hari ini? Sakit ya, kita doakan ya, semoga Tuhan kita itu diberi kesehatan ya, sehingga bisa bertemu lagi dengan kita semua. Baiklah, untuk pertemuan hari ini kita masih melanjutkan materi IPAS yang minggu kemarin ya kita bahas, yaitu membahas apa kemarin? Makhluk hidup. Kita ulang sebentar ya. Makhluk hidup yang sudah kita pelajari itu memiliki ciri-ciri. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Berbahagia, menerima rangsangan, makan, minum, ya banyak sekali ya ciri-ciri makhluk hidup yang kemarin sudah kita pelajari. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan lanjut nanti mempelajari lingkungan ya, lingkungan. Jadi lingkungan yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari itu lingkungan apa saja nanti akan kita pelajari bersama-sama. Sebelumnya Bu Sri informasikan dalam mempelajari lingkungan nanti kita akan melakukan diskusi ya. Jadi nanti dibentuk kelompok-kelompok di mana dalam diskusi kelompok nanti Bu Sri akan membagi, yaitu berdasarkan gaya belajar kalian. Mungkin dari kalian ada yang senang melihat video, ada dari kalian yang senang gambar, ada kalian yang senang apa? Ya, senang membaca. Nanti Bu Sri bagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan gaya belajar kalian. Tapi sebelumnya, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini itu antara lain nanti kita akan mengenal lingkungan
biotik dan abiotik. Kemudian kalian harus dapat memberikan contohnya. Contoh lingkungan biotik itu apa? Contoh lingkungan abiotik itu apa? Demikian ya. Setelah itu nanti kalian mesti bagi dalam kelompok-kelompok untuk dapat mempelajari apa itu lingkungan biotik, apa itu lingkungan abiotik. Baiklah, buat kelompok yang suka dengan video, kelompok mana? Bisa gabung jadi satu, silakan tunjuk jari. Ini video. Yang ini apa? Gambar. Yang sana? Silakan ya. Nanti gabung yang kelompok video, gabung dengan kelompok video, kelompok gambar, gabung dengan gambar, dan yang referensi literasi itu bisa gabung dengan yang literasi. Silakan membuat kelompok dulu. Baik, untuk yang kelompok video, Bu Sri share ya link videonya lewat grup kelas. Nanti bisa kalian buka grup kelasnya. Link videonya ada di situ. Yang gemar nonton video bisa dibuka linknya. Lalu yang suka ini dengan gambar, mana apa yang suka dengan gambar? Oh, video yang gambar. Ada lagi yang kita gambar? Yang kita kasih? Ada yang literasi? Baiklah, silakan kalian juga yang video linknya kalian perhatikan di situ. Lalu yang suka gambar kalian amati gambar yang ada di situ. Ya, kemudian nanti berikan lembar kerjanya. Bu Sri beri waktu 15 menit untuk berdiskusi dan mengisi lembar kerja yang sudah disediakan.
Selamat siang tepungnya 2 kali. Selamat malam tepungnya setengah.
yang tidak berisik ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat siang, selamat siang, selamat malam. Oh, ternyata ada ya. Konsentrasinya tidak di sini. Saya ulang ya, karena ada yang konsentrasinya ternyata tidak di sini. Kurang konsen. Selamat pagi, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ternyata ada kelompok yang sudah siap seperti ini, konsentrasinya hilang ya. Ulang lagi ya. Oke. Semua konsentrasi hone enek sing kleru, ada sanksinya enggak? Sakit ya. Nah, konsentrasi semua nggih? Ya, konsentrasi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Oke, satu kali lagi coba. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Ya, terima kasih. Monggo silakan diskusinya dilanjutkan. Seperti biasa, dari kelompok-kelompok tadi ada kelompok yang senang nonton video, ada kelompok yang senang mengamati gambar. Dan nanti Bu Sri ada perwakilan ya dari kelompok tersebut. Sudah siap masing-masing kelompok maju ke depan? Ya. Baik, disiapkan. Salah satu kelompok bisa maju ke depan. Kelompok siapa? Silakan maju ke depan. Ya, silakan ya. Maju. Presentasi ya ke depan. Di sini tengah-tengah, biar temannya pada lihat semua.
Ya, silakan meja atau kursinya pandangan ke depan semua. Memperhatikan temannya yang presentasi, ya, mempresentasikan hasil dari pengamatannya tadi. Silakan diperkenalkan nama kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 untuk beranggotakan Maulana Muhammad Nabi, Muhammad Fasilah Rifai, dan Abdul Muhammad. Silakan dibacakan hasil komponen pengamatan komponen biotik dan abiotik manusia, biotik hewan, biotik tumbuhan, biotik udara, abiotik matahari, abiotik tanah, abiotik iklim, abiotik suhu, abiotik batu, abiotik pasir, abiotik meja, abiotik kursi, abiotik papan tulis, abiotik kuman, abiotik guru, abiotik. sudah. Ya, coba dari hasil diskusi kelompok 1 tadi yang suka dengan video ya, didapatkan data-datanya tadi sudah pada memperhatikan ya, komponen biotiknya apa, komponen abiotiknya apa, nama komponennya tadi, nama objeknya kan sudah ya, ada tadi apa, manusia, ada tumbuhan, ada hewan ya kan, masuk golongan apa tadi sudah pada mendengarkan ya. Mungkin di antara kalian teman-teman ada yang bertanya dari hasil presentasi kelompok 1 tadi? Silakan dijawab ya. Ya, silakan pertanyaannya. Oh ya, jadi kelompok siapa? Gunanta itu tanya di hasil apa diskusi kamu ada hewan itu ya, itu mengapa disebut apa Mas Gunanta? Komponennya apa? Abiotik. Mengapa disebut komponennya biotik? Karena hewan tumbuhan adalah makhluk hidup. Adapun ciri makhluk hidup antara lain bernafas, makan, minum, tumbuh, bergerak, berkembang biak. Contoh hewan: ayam, kucing, sapi, burung, dan lain-lain yang bisa kita temui dalam kehidupan. Contoh tumbuhan: bunga mawar melati, pohon pisang, mangga, padi, dan lain-lain. Itu jawaban dari kelompoknya Mas Fadila. Mas Gunanta kira-kira bagaimana? Sudah puas atau belum? Sampun ya. Mungkin ada yang lain? Pertanyaan lain? Tidak. Baik, sudah. Monggo diakhiri dulu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompoknya Mas Fadila itu sudah melakukan presentasi ke depan. Kita lanjut ya dengan kelompok yang lain. Monggo silahkan mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan. Ya, kelompok mana? Monggo silahkan. Ya, monggo silahkan. Ya, kelompok mana? Silahkan Mas.
silakan. Biar teman-temannya juga tahu nama objeknya apa, adalah komponen biotik ataukah komponen abiotik. Ya, silakan. Ayo, kita semangati. Ya. Perkenalkan dulu nama kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Riki Adhika, Langgeng Pangestu, Hanif, dan Tama. Di sini saya mau melaporkan kawan komponen abiotik dan abiotik. Manusia biotik, laba-laba biotik, cicak biotik, burung biotik, udara oksigen biotik, cahaya matahari biotik, abiotik, batu biotik, air biotik, biotik, pohon biotik, tanah abiotik, kipas angin abiotik, genteng abiotik, besi abiotik, keramik abiotik, dan lain-lain. Ya. Untuk kelompoknya Mas Langgeng sudah membacakan hasil diskusinya. Mungkin ada dari kalian yang ditanyakan. Monggo silakan. Oh, silakan Mas Rianto. Berdiri. Pertanyaannya apa? Dari kelompok 3, saya ingin bertanya mengapa cahaya matahari masuk dalam kelompok abiotik. Cahaya matahari merupakan komponen abiotik yang mempengaruhi kehidupan organisme atau makhluk hidup. Misal tumbuhan hijau butuh cahaya matahari untuk fotosintesis. Manusia butuh cahaya sinar matahari untuk mengeringkan pakaian, hasil padi atau hasil panen, ikan asin, dan lain-lain. Betul? Mungkin ada yang ditambahkan? Sudah jelas? Oh, sudah jelas. Oke. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi masing-masing kelompok sudah mempresentasikan ya hasil diskusinya. Dari hasil diskusi tadi tentunya dapat kita buat sebuah kesimpulan ya. Jadi lingkungan itu dibedakan menjadi berapa macam? Apa saja? Lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik itu pada dasarnya adalah makhluk hidup ya, lingkungan yang berupa makhluk hidup. Adapun untuk yang abiotik biasanya berupa benda-benda tidak hidup. Jadi untuk lingkungan abiotik sesuai dengan apa tadi pengamatan kalian, itu ada apa saja yang biotik? Tumbuhan macamnya banyak sekali ya. Ada mungkin pohon pisang, pohon mangga, bunganya banyak juga, ya kan? Bunga mawar, melati. Kemudian ada tanaman padi, itu contoh tumbuhan. Yang hewan juga banyak tadi disebutkan dalam kelompok Mas Fadilah tadi. Ada ayam, kucing, sapi, kerbau ya yang biasa kita temui dalam lingkungan sehari. Itu untuk komponen biotik. Sedangkan yang komponen abiotik tadi biasanya berupa apa? Benda. Apa saja didapatkan tadi? Contohnya
dimasukkan dalam apa tadi? Komponen abiotik. Kenapa? Nah, dijawab sama Mas Anggem tadi ya, Mas Hanif atau Mas Anggem tadi. Karena apa? Iya, karena apa? Cahaya matahari atau sinar matahari itu apa? Iya, benda mati yang mana dibutuhkan oleh organisme hidup. Contohnya buah, apa? Fotosintesis. Kemudian kalau manusia untuk apa? Mungkin mengeringkan pakaian, menjemur gabah, ya kalau di daerah itu ya. Itu. Baiklah. Setelah kita mempelajari tentang komponen biotik dan komponen abiotik, nanti lembar kerjanya dikumpulkan. Lalu, oh ya, sebelum ditutup, Bu Sri berikan tugas. Tadi dari kelompok tadi ya, ada yang gaya belajarnya senang nonton video, ya. Ada yang senang gambar. Nah, untuk tugas kalian nanti dikumpulkan di depan ya. Kalian yang tadi kelompok senang video, tolong kamu buat sebuah video ya, video sebuah lingkungan ya. Nanti kamu buat videonya. Begitu juga yang senang gambar, tolong dibuat sebuah gambaran ya, gambaran tentang lingkungan. Dikumpulkan minggu depan. Gitu ya. Lalu untuk pertemuan selanjutnya, tolong dipelajari materi berikut ini. Ya, materi selanjutnya tentang ekosistem. Ya, ekosistem. Itu ya. Lembar jawab tolong dikembangkan. Baik, sekali lagi kita ulang ya kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Lingkungan dibagi menjadi berapa? Dua saja. Lingkungan biotik biasanya berkaitan dengan hidup. Contohnya ya, banyak sekali ya. Kemudian yang lingkungan biotik biasanya berhubungan dengan contohnya apa? Baik, alhamdulillah ternyata dari pembelajaran tadi kalian sudah banyak yang paham ya, bisa membedakan lingkungan biotik itu apa, contohnya apa, lingkungan abiotik itu apa, contohnya apa. Kalian sudah bisa membedakan. Alhamdulillah ya, sudah paham semua ya. Baiklah, pertemuan hari ini kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masuk ke sesi pasca observasi. Setelah kemarin saya dan Bu Dianti telah melaksanakan proses pra observasi dan juga observasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita masuk
sesi pasca observasi. Dan pada kesempatan ini pula kami ditemani Pak Sunarno selaku pengajar praktik di kelas kami. Kita mulai untuk kegiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, pagi yang dingin, siang yang cukup panas ya. Terima kasih Bu Wik, pada sesi ini masih bersama dengan kami, dan seperti yang kita sampaikan kemarin bahwasanya kita masuk di sesi pasca observasi, di mana kemarin kita sudah melakukan pra observasi, terus kita juga sudah melaksanakan observasi di kelas 10 MUC itu mata pelajaran IPAS. Nah, kita ke kegiatan inti kita, bagaimana perasaan Ibu setelah kemarin kita melaksanakan kegiatan pra dan observasi? Bisa diceritakan? Terima kasih Pak Retno. Alhamdulillah selama kegiatan yang kemarin observasi saya merasa senang dikarenakan ada teman untuk sharing dan menambah wawasan juga tentang bagaimana proses pembelajaran yang baik, sehingga nanti mungkin ada saran yang harus dilakukan. Ya, terima kasih ya. Kemarin hanya sharing ya, jadi kami istilahnya, saya bukan ahlinya tapi kita saling berbagi. Dan ya alhamdulillah bagaimana itu bermanfaat. Ya, terus untuk selanjutnya Bu, apa yang sudah dilakukan kemarin berkaitan dengan kegiatan pembelajaran kemarin? Mungkin kegiatan yang direncanakan itu bisa diceritakan mana yang sudah baik atau sudah sesuai, dan mungkin ada hal yang perlu diperbaiki, mungkin bisa disampaikan. Ya, terima kasih Pak. Untuk kegiatan pembelajaran, alhamdulillah kemarin dapat berjalan dengan lancar, di mana pada materi tersebut dengan menggunakan metode diskusi, anak-anak alhamdulillah sudah istilahnya dapat menempatkan sesuai dengan minat belajar mereka. Dibuat kelompok-kelompok, mereka dapat melakukannya dengan tertib sesuai dengan minat masing-masing kelompok-kelompok tersebut, dan alhamdulillah diskusi juga berjalan dengan lancar. Kemudian salah satunya itu saat presentasi mungkin mengalami sedikit kelemahan ya, karena ada beberapa siswa yang dalam hal ini kurang aktif. Artinya mereka saat presentasi kurang percaya diri, sehingga mungkin lebih baik dia diam. Ya, kami lihat kemarin juga pada saat diskusi kelompok itu sudah disesuaikan dengan minatnya ya, jadi anak-anak keaktifan terlihat lebih baik dari yang sebelumnya, terus tapi masih ada kendala itu. Terus untuk tujuan, mengingat kita punya tujuan anak-anak materinya tentang ekosistem dan seterusnya, itu tujuannya bagaimana? Tujuan pembelajaran? Untuk tujuan pembelajaran sudah tercapai Pak. Iya. Dengan terbukti siswa saya beri lembar kerja siswa itu dapat terisi dengan baik. Terus untuk harapan Ibu kemarin, apakah juga sudah sesuai harapan kemarin?
online ketika pembelajaran? Ya, alhamdulillah sudah sesuai dengan harapan. Aktif ya, harapannya kemarin siswa lebih aktif dari dengan menggunakan metode diskusi. Baik, mungkin yang terakhir tentang tadi kan ada sebuah kendala yang perlu diperbaiki untuk rencana ke depan untuk siswa, jadi beberapa siswa yang kurang percaya diri untuk sesi presentasi, rencana atau strategi yang diambil untuk pembelajaran berikutnya itu apa itu? Yang pertama, untuk siswa yang dalam hal ini mungkin kurang mampu ya, nanti akan dilakukan pendampingan, kemudian menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten, kemudian menambah media yang mungkin lebih menarik, yang bervariasi dan lebih menarik. Oke, ya. Semoga Bu nanti di pembelajaran berikutnya nanti dari apa yang kita evaluasi kemarin nanti strategi yang diambil ke depan nanti bisa lebih baik lagi, dan harapannya siswa bisa lebih aktif. Tentunya ya terus saat presentasi juga semuanya percaya. Dan mungkin itu untuk kegiatan pasca observasi kita. Jadi yang pertama mungkin sedikit saya simpulkan pada intinya kegiatan kemarin itu bermanfaat gitu. Jadi baik buat ibu, baik buat saya juga, karena saya juga mungkin saja akan mengalami hal semacam itu, dan terus untuk rencana ke depan mungkin ada hal yang perlu diperbaiki, yaitu salah satunya pendampingan khusus untuk siswa-siswa yang kemarin belum percaya diri, dan yang berikutnya tadi tentang diferensiasi, ya, diferensiasi konten juga benar. Terima kasih Bu Sri Widianti untuk waktu dan sharingnya pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih juga untuk Pak Nano sudah mendampingi kami. Dan demikian kegiatan pasca observasi. Alhamdulillah dapat berjalan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.